Tanda-tanda akhir zaman itu sangat banyak. Ulama kita kemudian mengklasifikasi. Ada yang cuma membagi dua, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Ada yang membagi tiga, tanda-tanda kecil, tanda-tanda sedang, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil, misalnya contoh, tanda-tanda kecil itu sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Sekali saja terjadinya, itu tanda kecil. Contoh, tanda kecil yang paling pertama terjadi, ya paling pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tanda-tanda kiamat itu bukan berarti hal-hal yang jelek, semua tidak. Karena tanda-tanda itu artinya peristiwa yang menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Peristiwa apa saja, bisa peristiwa yang baik, bisa peristiwa yang tidak baik. Nah, jadi saya ulangi, yang pertama sekali tanda akhir zaman itu diutusnya Nabi. Makanya Nabi itu disebut dengan Nabi akhir zaman. Jadi kita ini sebetulnya memang hidup di akhir zaman. Karena Nabi itu adalah Nabi akhir zaman. Mereka yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW itu belum akhir zaman. Karena belum ada tandanya. Tanda akhir zaman yang pertama sekali diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka semua yang hidup setelah itu, yaitu semua orang-orang yang hidup di akhir zaman. Nabi bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Bu'istu ana, jarak antara saya diutus, was-sa'a dengan hari kiamat itu kahatain, seperti dua jari ini. Jadi jarak antara saya dengan terjadinya kiamat seperti dua jari ini. Maksudnya apa seperti dua jari ini? Salah satu penjelasan ulama, ini perumpamaan. Jari tengah itu diumpamakan seperti umur dunia. Inilah umurnya dunia, Pak, ini jari tengah. Dari pertama sekali dicipta sampai dunia ini akan hancur ketika kiamat. Ini umurnya dunia. Nah, jari telunjuk itu adalah umur dunia yang sudah dilewati sampai diutusnya Nabi Muhammad. Jadi dari sini sampai di sini, ini umur dunia yang sudah dilewati sampai diutusnya Nabi Muhammad. Nah, sini sampai di sini diutus Nabi Muhammad. Berarti selisihnya antara telunjuk dengan jari tengah itu adalah waktu antara dari diutusnya Nabi Muhammad sampai kiamat. Berarti tinggal sedikit sekali. Nah, makanya disebut kita ini semua orang yang hidup di akhir zaman. Nabi kita Nabi akhir zaman. Karena tidak ada lagi Nabi setelahnya, Nabi akhir zaman. Itu tanda kecilnya. Terus ada tanda-tanda sedang. Tanda-tanda sedang itu terjadi dan berulang-ulang. Kalau tadi tanda kecil udah sekali selesai, tidak terulang lagi. Kan tidak mungkin lagi Nabi diutus sudah selesai. Jadi kalau tanda sedang dia terjadi berulang-ulang kejadiannya, berulang-ulang. Ya, nah itu yang banyak disebut di hadis. Misalnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum orang-orang Islam berlomba-lomba memperbesar masjidnya, tapi tidak sebanding dengan yang salat di dalam. Masjidnya megah, di tingkat 2, besar-besar, tapi yang salat di dalam masjid itu sedikit sekali. Tanda kiamat itu. Tanda kiamat yang lainnya, orang yang salat di dalam masjid itu pun dorong-mendorong untuk jadi imam. Karena semua merasa, tidak bisa saya jadi imam, tidak bisa ada. Jadi kalau imam salat jamaah itu susah dicari, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda sedang terjadi dan berulang-ulang kejadiannya, bukan sekali saja. Ada seperti orang-orang yang jujur dikhianati, yang suka berdusta dikasih terus kepercayaan. Semua tanda-tanda. Ketika dicabut rasa malu dari hati banyak manusia sehingga mereka melakukan perzinahan dengan mudahnya. Tanda-tanda kiamat semua. Tanda-tanda sedang.
Ya, seperti tadi yang disebutkan, kemudian terjadi persaingan antar bangsa-bangsa dan sebagainya. Ya. Nah, nanti akan ada peperangan, misalnya, itu semua tanda-tanda. Termasuk juga ya orang-orang Arab, sederhana kehidupannya, banyak yang tidak pakai sandal, pakaiannya seadanya, rata-rata mereka penggembala kambing. Tapi di kemudian hari mereka bisa membangun bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Nah, sekarang kan terjadi semua itu, Pak. Terulang-ulang. Nah, yang belum ini tanda kiamat besar. Kalau sudah itu yang terjadi, udah dekat sekali kiamat. Tapi sebetulnya kita tidak perlu terlalu risau tentang kiamat itu, karena orang beriman tidak akan ada yang merasakan kiamat. Semua orang beriman itu akan meninggal sebelum kiamat, karena kiamat itu salah satu bentuk hukuman, bentuk azab ada orang kafir. Nah, sebelum terjadi kiamat, orang beriman semua ditidurkan, tidurnya nyenyak sampai meninggal semua. Nah, sehingga ketika ada sahabat tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Nabi balik bertanya, "Apa yang sudah kamu persiapkan? Itu yang lebih penting." Terus sahabat tanya-tanya, "Kapan kiamat?" "Kapan saja datang, yang penting apa persiapanmu?" Dan sahabat tanya, "Tidak ada persiapanku ya Rasulullah, kecuali cinta kepadamu." Nah, kata Nabi, "Kalau benar perkataanmu, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di surga." Itu yang lebih penting bagi kita, mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah hari kiamat.